Kemudian berikut keterangan Syekh Ibnu Malik tentang macam-macam isim mausul. Mausulul asma'il ladzil unsallati. Mausulul asma'i bermula isim-isim mausul. Alladzi adalah lafaz alladzi. Al-unsa bermula untuk perempuan. Allati adalah lafaz allati. Ini maksudnya macam-macam dari isim mausul ya. Kalau seandainya laki-laki satu dibuatkan isim mausul, maka memakai lafaz alladzi. Ya, alladzi itu untuk mufrad muzakkar. Mufrad itu satu, muzakkar adalah laki-laki. Tapi nanti maknanya bukan cuma sekedar manusia, bukan cuma sekedar laki-laki satu, tapi sesuatu yang bukan manusia yang dihukumi laki-laki juga nanti ketika dibuatkan isim mausul memakai alladzi. Begitu juga kalau seandainya untuk perempuan satu atau sesuatu satu yang dihukumi perempuan, maka isim mausulnya memakai allati. Wal ya idza masunya latusbiti. Wal ya bermula huruf ya dalam lafaz allazi dan allati maksudnya. Idza masunya ketika ditasniyahkan apa allazi dan allati itu latusbiti maka jangan tetapkan siapa kamu terhadap ya. Balma bahkan iringkanlah siapa kamu terhadap huruf talihi yang menyandingi apa ya terhadap ma, aulihi yakni iringkanlah siapa kamu terhadap ma talihi al-alamah terhadap alamat atau tanda tasniyah. Kemudian maksud dari wal ya idza masunya latusbiti bal matalihi aulihil alamah, ini cara pembuatan isim mausul yang tasniyah. Tasniyah itu dua. Untuk laki-laki dua bagaimana, untuk perempuan dua bagaimana, atau untuk sesuatu yang dihukumi perempuan dua itu bagaimana. Jadi cara awal lafaz allazi dan allati ya-nya itu jangan ditetapkan ya. Ya dalam allazi dan allati jangan ditetapkan. Dalam kurung harus dibuang sehingga menjadi allazi dan allati tanpa ya. Setelah itu kita mengiringkan huruf yang bersandingan dengan ya yang dibuang, berarti huruf za ya dan huruf ta. Huruf za dalam allazi dan huruf ta dalam lafaz allati kita sandingkan dengan tanda tasniyah. Tanda tasniyah itu kalau seandainya i'rabnya rofa adalah alif. Kalau seandainya i'rabnya nasab atau jer adalah ya. Kemudian kita sandingkan setelah tanda tasniyah itu nun sebagai pengganti tanwin dalam isim mufrad. Sehingga allazi setelah dibuang ya-nya kita tambahkan alif dan nun menjadi alladzani. Gitu. Itu kalau i'rabnya rofa. Kalau i'rabnya nasab dan jer tambahkan ya dan nun berarti jadinya allazi jadinya alladzaini ya. Sehingga alladzani itu untuk tasniyah muzakkar ketika i'rabnya rofa. Maksudnya untuk dua laki-laki ya ketika i'rabnya rofa. Kalau untuk allati setelah dibuang ya-nya kemudian ditambahkan tanda tasniyah berarti jadinya allatani. Ini untuk tasniyah muannas ya. Itu tulisannya salah. Tasniyah muannas. Untuk dua perempuan atau dua sesuatu yang dihukumi perempuan menjadi allatani. Itu kalau i'rabnya rofa. Kalau i'rabnya nasab atau jer maka jadinya adalah allataini gitu. Kemudian wan nunu in tusydad falama-lama.
wan nunu bermula huruf nun itu intusdan, jika ditasydid apa nun fala malamah, maka tidak ada celaan, itu maujudun. Nun dalam lafaz alladzani, alladzaini, allatani, allataini, ya, kalau seandainya kita tasydid jadinya adalah alladzani, alladzaini, allatani, allataini dengan tasydidnya nun, maka itu tidak ada celaan. Maksudnya tidak disalahkan secara ilmu nahwu. Kemudian wan nunu min zaini wa taini syuddida. Wan nunu bermula huruf nun, min zaini dari lafaz zaini, wa taini dan lafaz taini itu syuddida, ditasydid apa nun, aidon juga. Dalam lafaz zaini dan taini pun kita boleh untuk mentasydid nun, sehingga kita bisa baca zaini dan kita bisa baca taini dengan tasydidnya nun. Zaini dan taini seperti pembahasan yang lewat dalam isim isyarah. Kalau zaini itu adalah bentuk isim isyarah untuk menunjuk pada dua laki-laki yang i'rabnya nasab dan jer, ya. Kalau i'rabnya rofa berarti ya-nya tinggal kita ganti alif jadinya zani. Kalau taini itu untuk bentuk tasniyah mu'annas, untuk bentuk dua perempuan. Kalau i'rabnya nasab dan jer. Kalau seandainya i'rabnya rofa, maka tinggal kita ganti ya-nya menjadi alif jadinya tani, ya. Dalam bentuk tasniyahnya isim isyarah pun nunnya itu boleh ditasydid jadi zaini dan taini. Ini seperti hukum bentuk tasniyah dalam isim mausul, yakni alladzani dan allatani, nunnya sama-sama boleh ditasydid. Kemudian perlu diketahui juga ya bahwa yang namanya isim isyarah dan isim mausul itu termasuk kategori isim yang mabni. Kalau isim isyarah kenapa mabni? Karena dia memiliki keserupaan dengan huruf dari segi makna. Ya, seperti bab-bab yang awal itu wal maknawi fi mata wa fi huna, begitu. Sehingga dia dimabnikan. Karena yang namanya isyarah itu merupakan makna yang seharusnya untuk kalimat huruf. Kok zaini dan taini yang merupakan kalimat isim memakai maknanya kalimat huruf berupa isyarah, sehingga dia diikut sertakan dalam kalimat huruf dari segi hukum mabni atau mu'rabnya, sehingga dia dihukumi mabni gitu. Dan yang namanya zaini, taini, kemudian alladzani, allatani itu bukan isim tasniyah ya. Sebab jelas dalam isim tasniyah itu salah satu syarat sebuah lafaz dikatakan isim tasniyah adalah dia harus mu'rab. Sedangkan zaini dan taini hukumnya mabni. Alladzani dan allatani pun hukumnya mabni. Kalau alladzani dan allatani itu mabni karena dia serupa dengan huruf dari segi iftikor, dari segi dia butuh terhadap kalimat lain. Seperti yang disampaikan di awal dari perbedaan mausul harfi dan mausul ismi. Kalau mausul harfi itu tidak butuh terhadap silah dan aid, tapi kalau mausul ismi butuh terhadap silah dan aid. Nah, sifat butuhnya isim mausul terhadap kalimat lain yang dinamakan silah dan aid itu menjadikan dia serupa dengan huruf, sehingga dia dihukumi mabni, gitu ya. Sehingga karena zaini dan taini, alladzani dan allatani semuanya dihukumi mabni, maka dia tidak memenuhi syarat dinamakan sebagai isim tasniyah. Sebab salah satu syarat isim tasniyah adalah lafaznya harus berbentuk mu'rab. Sedangkan ini tidak berbentuk mu'rab tapi mabni. Karena tidak memenuhi syarat, maka dia tidak dinamakan isim tasniyah gitu. Ya, bukan namanya isim tasniyah. Tapi
dia secara pengi'roban sama dengan isim tasniyah. Artinya kalau i'robnya rofa tandanya alif, kalau i'robnya nasab atau jer tandanya ya. Maka sebab serupa dari segi pengi'roban namanya adalah mulhaq bit tasniyah atau lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah dari segi pengi'roban. Begitu. Kemudian wa ta'widun bidzaka kusida, wa ta'widun bermula mengganti ya yang dibuang bidzaka atau bidzaka dengan tasydid tersebut itu kusida dituju apa penggantian. Nah, ini kalau al-ladzani dan al-latani ya, kita fokus ke al-ladzani saja. Al-ladzani itu merupakan bentuk tasniyah dari al-ladzi kan. Cara pembuatan al-ladzi menjadi al-ladzani adalah pertama ya dalam al-ladzi harus dibuang, kemudian baru ditambahkan tanda tasniyah sehingga menjadi al-ladzani. Intinya ada pembuangan ya dalam pembentukan al-ladzi menjadi al-ladzani. Begitu juga dalam lafaz zaini. Bentuk mufradnya adalah za, seperti nazom yang sebelumnya bidzali mufradin mudzakarin asyir ya. Bentuk mufradnya adalah za. Nah, cara membentuk isim tasniyah, alif setelah za-nya itu dibuang. Za menjadi za tanpa alif. Setelah itu baru ditambahkan tanda tasniyah. Ditambahkan alif dan nun kalau i'robnya rofa, kalau nasab dan jer berarti ya dan nun, sehingga menjadi zani atau zaini ya. Ada alif yang dibuang dalam pembentukan za menjadi zani atau zaini, sehingga dengan menampilkan tasydid kita baca al-ladzani dan zani itu dihukumi boleh. Dan mendatangkan tasydid ini merupakan sebuah pengganti dari pembuangan huruf di saat proses membuat isim tasniyah gitu. Kalau dalam al-ladzani berarti sebagai ganti dari ya yang dibuang. Kalau dari lafaz zani atau zaini berarti sebagai pengganti dari alif yang dibuang. Itu maksud dari wa ta'widun bidzaka kusida. Kemudian jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqo. Jam'ul ladzi bermula jamaknya lafaz al-ladzi. Al-ula adalah lafaz al-ula. Al-ladzina dan lafaz al-ladzina mutlaqon secara mutlak. Maksudnya mutlak itu baik i'robnya rofa, nasab atau jer. Ini macam yang selanjutnya dari isim mausul ya. Kalau seandainya bentuk jamak mudzakar artinya laki-laki banyak, maka bisa dengan lafaz al-ula atau dengan lafaz al-ladzina gitu. Dan yang namanya al-ladzina itu ya bentuknya tetap al-ladzina baik i'robnya rofa, nasab atau jer gitu. Dia bukan termasuk mulhaq atau lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakar salim. Kemudian wa ba'duhum bil wawi raf'an natoko. Wa ba'duhum bermula sebagian ulama itu natoko mengucapkan siapa ba'duhum bil wawi dengan huruf wawu raf'an dalam i'rab rafa. Nah, ini sebagai pembanding dari kata Syekh Ibnu Malik berupa mutlaqo. Kan jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqo, jamak dari lafaz alladzi atau bentuk jamak muzakkar dari isim mausul adalah al-ula dan al-ladzina. Nah, al-ladzina ini mutlak baik rofa, nasab atau jer yang memakai al-ladzina. Tapi sebagian pakar bahasa ya mengatakan bahwa kalau seandainya si al-ladzina itu i'robnya rofa, maka yang memakai wawu yaknya diganti dengan wawu sehingga diucapkan al-ladzuna.
ya, diucapkan alladzuna gitu. Kemudian billati walla illati qad jumi'a walla ikalladzina nazron waqa'a. Allati bermula lafaz allati itu qad jumi'a, sungguh dibentuk jamak apa allati, billati menjadi lafaz allati, wallai dan lafaz allai. Kemudian kalau bentuk jamak dari allati atau isim mausul untuk jamak muannas untuk perempuan banyak itu bisa dengan dua lafaz. Bisa kita ucapkan dengan lafaz allati, bisa kita ucapkan dengan allai gitu. Kemudian wallai kalladzina nazron waqa'a, wallai bermula lafaz allai itu waqa'a jatuh apa allai atau berlaku apa allai, kalladzina seperti lafaz alladzina, nazron halnya jarang. Dan ini yang terakhir, maksud dari wallai kalladzina nazron waqa'a adalah kan kalau allai itu untuk jamak muannats ya, untuk perempuan banyak. Kalau alladzina itu untuk jamak mudzakkar, untuk laki-laki banyak. Tapi ada sebuah fenomena orang Arab mengatakan allai tapi maknanya adalah alladzina. Gitu. Allai maknanya adalah laki-laki banyak. Itu seperti dalam sebuah syair Arab ya. Fama abauna bi amanna minhu alainallai qad mahadul hujuro. Artinya ayah-ayah kami bukanlah orang yang lebih berjasa kepada kami daripada dia. Padahal mereka adalah orang-orang yang meletakkan pangkuannya untuk kami. Artinya dalam syair itu lafaz allai digunakan untuk menunjukkan laki-laki banyak. Padahal secara teori nahwu yang awal ya, billahi walla illati qad jumi'a jelas. Yang namanya allai itu ya untuk perempuan banyak, tapi dalam syair ini allai digunakan untuk laki-laki banyak. Makanya Syekh Ibnu Malik menjelaskan wallai kalladzina nazun waqa'a. Terkadang yang namanya lafaz allai yang seharusnya untuk perempuan banyak itu digunakan untuk makna laki-laki banyak seperti lafaz alladzina begitu.